Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, innalhamdulillahilladzi nasta'inuna billahi wa natawakkalullahi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Baik, anak-anak semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 proses kehidupan yang harus kalian pahami agar setiap langkah yang kalian lalui, agar setiap pikiran yang kalian pikirkan, termasuk apa yang kalian ucapkan, termasuk apa yang kalian rasakan, semua harus berdampak pada kebaikan. Yang pertama adalah al-waqiatul khaya, memahami realitas kehidupan. Dunia ini menjelaskan kepada kita tentang cara kita memahami, cara kita menyikapi hiruk-pikuk atau derasnya permasalahan yang akan dilalui semua yang namanya manusia. Baik dia orang kaya, orang sederhana, maupun orang-orang yang nggak punya apa-apa gitu. Hiruk-pikuk itu adalah bumbu penyedap kita dalam menyikapi proses kehidupan yang baik. Kalau dia nggak bisa menyikapi realitas kehidupan ini, maka dampak terbesar dia akan tersesat dan terjatuh. Ini poinnya. Karena Allah menjelaskan kepada kita adalah wa'budu rabbakum. Semua perkara-perkara kehidupan kita, jika kita lihatkan dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara sulit itu akan menjadi mudah. Perkara sulit itu akan menjadi ringan. Wa'budu rabbakum. Artinya sembahlah Allah, jadikan Allah sebagai Rabb kita, jadikan Allah sebagai Tuhan kita, jadikan Allah sebagai sandaran hidup kita semua. Ketika kalian menyikapi persoalan kehidupan, ketika kalian sedang memikul masalah yang memang berat, terlihat berat dan menyikapinya, maka sandarkan semua kehidupan kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa'budu rabbakum, karena Allah yang maha menyelesaikan masalah kehidupan kita. Baik antara masalah kita dengan teman-teman kita, masalah kita dengan yang lainnya. Ingat, jadikan Allah sebagai sandaran hidup kita. Tujuan utamanya adalah wa'budu rabbakum, menegaskan bahwa agar hati kita enggak kecewa, agar pikiran kita nggak kecewa, agar mata, pendengaran dan lisan kita nggak kecewa dengan keadaan itu. Karena ketika Allah menjadi sandaran hidup kita, hanya ada kelembutan yang kita lakukan, hanya ada kesantunan yang kita ucapkan. Kita nggak bakal ngedumel, kita nggak akan pernah berputus asa, kita nggak akan pernah gundah gulana, termasuk kita nggak akan pernah marah-marah dengan orang marahin kita gitu. Ini pertama. Artinya dalam menyikapi relasi kehidupan, maka jadikan Allah sebagai sandaran hidup kita. Ini pertama. Kedua, fahami tentang kebutuhan hidup kita. Apa yang kita butuhkan? Uang, handphone, laptop, rumah, sekolah, atau apa itu? Rupanya apa yang kita butuhkan bukan semua perkara-perkara yang bersifat syahwat duniawi. Ya, aku pengen punya ranking 1, aku pengen punya handphone, aku pengen punya laptop, aku pengen punya rumah, aku pengen punya sahabat-sahabat yang baik-baik. Bukan itu nak. Karena semua yang kita pikirkan, semua yang kita inginkan nggak menjamin kebaikan buat kita. Apa yang kita butuhkan? Kebahagiaan. Kita punya laptop kok, hati kita nggak bahagia, buat apa? Kita punya handphone mahal, punya handphone bagus, tapi kalau kita nggak bahagia, buat apa? Kita punya teman-teman baik-baik, punya teman baik, tapi kalau hati kita nggak bahagia, buat apa? Nggak ada manfaatnya. Yang kita butuhkan teman yang membahagiakan, handphone yang membahagiakan, laptop yang membahagiakan, semua yang kita miliki membahagiakan. Kaifa fa'alatuh, bagaimana cara supaya itu kita dapatkan? Satu, ini dia, Al-Quran. Ketika Al-Quran kita menjadikan sandaran, ketika Al-Quran menjadi sebuah tempat kita mencurahkan masalah hidup kita, maka Al-Quran akan menjadi syafaat hidup kita. Ini poinnya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia mereka yang belajar Al-Quran, mereka yang bersama Al-Quran, mereka yang hidupnya bersama Al-Quran. Ini poinnya. Ini kedua. Dan ketiga, cintailah orang-orang yang berhak kita cintai. Ingat, cintailah orang-orang yang berhak kita cintai.
Bagi mereka yang punya orang tua yang berhak kita cintai, bukan orang-orang sekitar kita, bukan cowok-cowok ganteng, termasuk bukan fans-fans kita gitu. Tapi yang pertama adalah orang-orang kita cintai. Bagi mereka teman-teman kita misalnya nggak punya orang tua, cintai mereka. Misalnya ada kita punya kakak, punya tante, punya bude, cintai mereka. Karena dia berhak kita cintai. Tapi ada satu catatan penting wajib kita cintai siapa? Al ulama alislatu anbiya. Cintai para ustadz, cintai para ulama, cintai mereka dekat dengan Al-Quran. Karena yang kita butuhkan syafaat dari mereka. Saat kita ada keluh kesah, saat kita punya masalah, bisa jadi orang-orang dekat dengan Al-Quran yang akan menyelamat hidup kita. Dekatkan hati kita, dekatkan diri kita bersama orang-orang dekat bersama Al-Quran. Cari orangnya, banyak. Ini 3 poin penting, 3 pokok penting yang wajib kalian maksimalkan, yang wajib kalian laksanakan dengan baik. Ingat, dekatkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dekatkan kehidupan kita dengan Al-Quran, dan belajar dekat bersama orang-orang dekat dengan Al-Quran. Cari mereka. Ada banyak para penghafal Al-Quran, maka vers paling utama adalah dia. Ya, tapi satu catatan penting ya buat kalian yang harus kalian miliki adalah ingat, kelembutan dan kesantunan dalam bersikap, dalam bertutur kata, dalam berbuat adalah kunci paling utama untuk menjaga hati kita tetap sakinah, menjaga hati kita tetap bahagia, menjaga hati kita tetap berkah. Barakallahu jami'an. Semoga kalian selalu dapat perlindungan dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat nak, dijaga sholat kalian dengan baik. Sebisa mungkin aurat kalian jangan sampai terbuka. Dan cintai orang tua kalian sebaik mungkin. Rawat mereka. Cintai kakak kalian, cintai adik kalian, cintai keluarga kalian, dan cintai yang berhak kalian cintai. Barakallahu lakum jami'an. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.